Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya dari Tanah Gayo, Aceh Tengah, bersama sisi lain tumbuhan cabai. Kembali hari ini, sore hari yang berbahagia ini, jam 5 ini, sore hari Senin. Ini ada request dari teman-teman kita, meminta saya untuk membuatkan video yaitu tentang keriting daun. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi. Walaupun di sini pengalaman saya tentang keriting daun mungkin tidak sebanding dengan senior-senior saya, tetapi saya akan coba berbagi walau sedikit mungkin bermanfaat dalam ilmu cabai, penanaman cabai. Petani Indonesia yang berbahagia, yang saya muliakan dan saya banggakan. Semoga sukses ke depan untuk petani Indonesia. Di sini untuk penyakit keriting ini jangan dulu berbicara tentang mengobati, karena mengobati itu jauh lebih sulit. Tapi kita cari dulu apa penyebab keriting daun itu. Ini sambil pegang timun ini baru panen timun ini. Yang pertama, penyebab keriting daun itu banyak sekali. Kalau kita lihat dari banyak sekali penyebab keriting daun itu. Yang pertama, di sini ada tanah terlalu basah atau terlalu banyak air. Itu penyebabnya mungkin yang pertama. Jadi nggak mesti keriting daun itu disebabkan oleh hama, baik itu hama alpit, tungau atau kutu kebo, belum tentu itu. Itu pertama disebabkan oleh tanah atau basah dan lembab. Ini penyebabnya nomor satu. Boleh jadi, maka perlu di situ analisa dan analisis kita yang mendalam mengkaji itu. Makanya dalam bahasa pertanian itu pandai-pandai kita merawat tanaman, perawatan tanaman. Artinya apa perawatan? Berarti kita harus bisa minimal menjadi perawat. Kalau bisa lebih naik lagi kelasnya menjadi doktor untuk tanaman kita. Kalau bisa naik lagi kelasnya menjadi spesialis untuk tanaman kita. Kalau bisa, tapi saya juga tidak mengatakan harus seperti itu, tidak. Jadi di sini kita coba menjadi perawat sajalah, yang kelas paling rendah saja. Untuk merawat itu butuh ilmu di situ, butuh pengalaman, butuh ketelitian, butuh kajian, butuh pemahaman. Jadi penyebab yang pertama adalah tadi saya sampaikan adalah tanah itu terlalu basah dan lembab. Itu bisa menjadi. Yang kedua, hama. Itu yang kedua ada hama. Baik itu hama trips, baik itu hama alpit, baik itu hama tungau. Ini kita bahas nanti di akhir. Di akhir kita bahas nih, karena pembahasan hama trip tungau itu cukup panjang. Jadi penyebab yang selanjutnya di situ ada setelah tanah terlalu basah dan lembab. Yang kedua ada kekurangan air atau tanah terlalu kering, bisa jadi daun keriting karena tidak terpenuhi itu dari sisi airnya. Yang selanjutnya di situ ada terlalu panas cuacanya. Biasa dengan cuaca yang panas, yang kelembapannya tinggi, yang sinar mataharinya tinggi, apalagi sampai sore, matahari biasanya di sini yang namanya kutu-kutuan itu adalah favorit mereka. Itu adalah hobi dari serangga itu. Jadi kalau di musim panas atau cuacanya terlalu panas melebihi dari 25 sampai 35 derajat, itu hama kutu-kutuan itu, tungau itu, alpit itu sangat senang sekali. Jadi cuaca juga mempengaruhi di situ. Jadi mereka berkembang biak favorit dari kutu-kutuan itu pasti musim panas. Pasti waktu panas, karena itu adalah favorit dari hama itu. Kalau sebaliknya dari fungisida, dari jamur itu dan bakteri itu, favorit mereka hidup di musim hujan. Atau tanah terlalu lembab, terlalu basah, itu adalah kesukaan dari jamur dan bakteri itu. Jadi kuncinya di situ untuk kutu-kutuan itu di musim panas pasti akan membludak, akan banyak.
di musim hujan jamur dan bakteri-bakteri itu pasti rawan, maka tidak usah heran di tempat-tempat sawah itu yang airnya bergenang itu hampir banyak itu yang terserang layu fusarium dan layu phytophthora. Jadi itu memang habitat mereka, habitat bakteri dan jamur itu di musim hujan atau air yang lembab. Habitat dari kutu-kutu itu yang disukainya adalah cuaca panas. Itu. Selanjutnya untuk penyebab dari daun keriting itu ada kekurangan unsur kalsium. Kalsium juga mempengaruhi daun keriting itu, kekurangan unsur kalsium. Jadi itu beberapa penyebab, maka perlu di situ analisa kita. Jadi tidak mesti harus ini jawabannya, tidak. Maka perlu kita analisa dulu kajian kita, bahan kita tentang itu. Kita analisa dulu. Setelah itu, setelah kekurangan kalsium, ada di situ kekurangan unsur boron. Boron juga bisa menyebabkan daun cabai itu menjadi keriting. Nah, itu boron juga menentukan. Selain kalsium ada boron. Lalu situ apalagi selanjutnya? Akar busuk. Ini akar busuk diserang oleh jamur. Itu juga menyebabkan keriting. Akarnya busuk disebabkan oleh, penyebabnya bisa jadi keriting, itu disebabkan oleh akar. Ini kendala kita. Jadi yang mana penyakit keriting daun itu ada pada tanaman cabai kita? Kan perlu telaah di situ, perlu analisa. Selanjutnya di situ ada malnutrisi atau kelebihan nutrisi. Bisa menyebabkan daun keriting. Apa itu malnutrisi? Kelebihan daun keriting atau salah dalam pemupukan, nutrisinya salah. Ada pupuk dasar berlebihan, bisa jadi berlebihan dalam pemupukan. Pupuk dasar itu umpama kita berikan 4 macam, ada yang berlebihan di situ, sehingga di situ menyebabkan juga keriting. Pemupukan tidak sesuai dosis. Waktu kita memberikan pengocoran tidak sesuai dosis. Seharusnya diberikan nitrogen yang banyak masa vegetatif, lalu kita berikan kalium yang banyak di masa vegetatif. Ini kan salah ini dan bertentangan, itu tidak bisa. Yang masa vegetatif E-nya yang harus ditinggikan, bukan harus tinggi sekali, ditinggikan. Umpama saya kasih rumus, maka di situ lahir dari ada sebuah pupuk NPK, ada di situ 2577, itu masih belum sempurna. Perlu ditambahkan lagi kalau bisa 2527. 2527, 25 N-nya, 20 P-nya, fosfornya, K-nya nggak perlu banyak, cukup 5 saja. Jadi itu menjadi pupuk pertumbuhan. Jadi di situ. Jadi tidak sesuai untuk pemberian dosis. Penyemprotan yang salah, dosis yang salah, tidak tepat, ini menyebabkan bisa terjadi keriting daun juga. Pupuk daun tidak sesuai aturan. Insektisida yang kedua ada selanjutnya, insektisida dosisnya tidak tepat dosisnya. Contoh kita berikanlah sebuah contoh, seharusnya kita berikan 0,5 mili, lalu kita berikan menjadi 10 mili. Ini kan overdosis, nanti dia tanaman kita bisa overdosis di situ. Selain dari hamanya kebal, tapi menyebabkan overdosis. Selanjutnya memberikan fungisida juga tidak sesuai dosis dan benar. Ini juga bisa menyebabkan. Jadi banyak faktor-faktor itu penyebab keriting itu. Jadi kalau mau dibedah, mau kita cari solusi, ada pertanyaan di dalam dari teman-teman kita dari provinsi lain menanyakan kepada saya, apa sebaiknya obat pencegah keriting? Saya nggak bisa jawab karena di situ butuh di situ analisa dulu, ada analisis dulu, apa modelnya, bagaimana modelnya, apa ciri-cirinya, bagaimana bentuknya. Ini kan nggak mesti jawabannya harus satu. Bahkan ada teman saya lagi mengatakan, dibilang begini melalui WA pribadi, dia sampaikan, saya sudah berikan bahan aktif abamectin, Pak. Saya sudah berikan bahan aktif diapinturon, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh, bahkan lebih parah. Sekarang sudah saya cabut, katanya. Ini kan berarti di situ bisa jadi bukan itu, bisa jadi penyebabnya mungkin yang lain, atau bisa jadi lingkungannya sudah hamanya resistensi, udah kebal, dia sudah kuat terhadap bahan aktif yang diberikan itu, baik abamectin, baik diapinturon, baik proponopos, mungkin sudah kebal, jadi itu tidak mempan lagi. Makanya di situ harus kita hati-hati dalam menganalisis itu, melihat perkembangan cabai itu.
kutunya yang mana, itu harus kita pahami. Selanjutnya di sini ada pH tanah yang tinggi. pH tanah yang tinggi juga itu sangat berpengaruh besar untuk perkembangan pengaruhnya keriting daun itu. Jadi pH tanah juga menentukan. Maka kalau yang mempunyai alat bisa mengukur itu. Kalau kekurangan tanahnya tidak netral, ya kita berikan kalsium di situ. Ada pupuk dolomit atau unsur yang ada kalsiumnya, ada unsur yang meningkatkan pH tanah, banyak itu. Selanjutnya di situ disebabkan oleh akar, gangguan pada akar tanaman. Akar tanaman mengalami gangguan. Contoh di bawah akar tanaman itu penyerapannya terganggu, ada batu, ada akar kayu, ada di situ yang terhambat lah sifatnya, sehingga tidak bisa menyerap nutrisi secara maksimal. Itu bisa jadi penyebab keriting daun. Yang perlu diingat, tidak semua keriting daun itu bisa menular. Tidak semua keriting daun itu bisa menular. Itu kata senior-senior saya seperti itu setelah saya baca referensi. Yang menular itu di situ ada beberapa penyebabnya yang menular. Yang pertama di sini kita kembali ke atas tadi, itulah beberapa poin yang menyebabkan daun keriting. Nah, sekarang yang kita bahas adalah yang banyak, yaitu yang dialami oleh saudara-saudara kita, yaitu adalah penyebabnya dari serangga. Maka obatnya disebut dengan insektisida, karena kemarin sudah saya jelaskan. Insek itu artinya insek artinya di situ hama, sida pembunuh hama. Insektisida adalah pembunuh hama. Yang pertama ada di situ ada hama yang pertama kita kenal alpid. Apa itu alpid? Alpid itu kutu-kutuan. Alpid itu kutu-kutuan. Nama alpid itu diambil dari nama ilmiah dari bahasa Italia, alpids. Nah, jadi diambil itu bahasa-bahasa ilmiah itu ya yang sangat sulit dipahami, dimengerti oleh para petani kita. Karena bahasa ilmiah. Nah, karena bukan bahasa persatuan, bukan bahasa keseharian, kode-kode bahasa ilmiah inilah, apa itu alpid, apa itu trip, apa itu abamectin, apa itu insek, itu adalah bahasa-bahasa ilmiah. Jadi sulit kadang-kadang, tapi kita coba, kita belajar. Saya pun apakah sudah ahli membatas keriting? Tentu tidak. Kita sama-sama belajar dalam ilmu menanam cabai ini. Maka dalam channel Sisi Lain Tumbuhan itu saya mengatakan di situ kita saling berbagi, dan saya juga saling mencari ilmu itu. Kalau bermanfaat nanti ilmunya nanti silakan diterapkan. Kalau tidak bermanfaat, mohon masukan kepada saya. Saya siap untuk merubah itu, karena saya juga masih butuh belajar dan dari senior saya. Tapi apa yang saya dapatkan saya ajarkan, kalau itu baik, saya ajarkan. Dan banyak teman-teman kita yang terbantu dari channel-channel saya itu, Sisi Lain Tumbuhan itu, dari Tanaga itu banyak yang terbantu. Terima kasih Pak, dengan mengucapkan berbagai macamlah ucapan support kepada saya. Lanjutkan dengan postingan-postingan Bapak selanjutnya ke depan. Tetap semangat Bapak, walaupun banyak tantangan dan hambatan. Saya mencoba itu. Nah, jadi di sini nama alpid itu langsung saja ke penyakitnya tadi. Bahasa Latin itu penamaan ilmiah yang berasal dari Lantium, dari Italia bagian tengah itu. Itu nama dari alpid itu. Jenisnya adalah kelasnya Insecta. Ordonya apa? Hamiptra. Itulah ordo dari insektisida alpid itu, atau kutu-kutuan tadi. Jadi bahan apa saja yang membasmi kutu-kutuan itu di situ nanti. Di situ kutu itu punya peran ganda, bukan satu tapi ganda. Saya tidak mengetahui apa ada triganda situ, nggak tahu. Yang saya pahami, yang saya dapat pemahamannya, yang saya kaji, yang saya cari dari sumber-sumber itu, kutu-kutuan itu mempunyai peran ganda. Pertama, hama dia, merusak tanaman kita, memakannya, daunnya, getahnya. Yang kedua, dia salah satu vektor. Vektor apa? Vektor penyebab virus itu ada pada cabai itu, melalui air liurnya, itulah penyebabnya dari kutu alpid itu. Yang berbahaya dari alpid itu bukan alpidnya, tetapi virusnya, ini yang berbahaya. Jadi virus alpid itu bisa dibasmi. Kalau memang itu masih awal-awal, bisa kita basmi dengan bahan aktif apa? Yang pertama ada abamectin, imidacloprid, ada diapinturon, ada propenopos, sipermatrin, dimetoat, dimetoxam, di situ ada lambdasilotrin, betasilotrin, chlororipos. Di situ adalah bahan-bahan aktif yang bisa membasmi dari alpid itu. Jadi itu, selain dia berbahaya bagi tanaman cabai, yang menyebabkan cabenya, serangganya dia daun-daun cabai itu rusak dimakan dan getah-getahnya dimakan, tetapi dia menyuntikkan virus-virus
virus-virus Gemini yang berbahaya itu. Inilah yang menjadi besar, berbahaya sekali. Dan virus itu kalau sudah terkena, dia akan menyebar. Ini yang saya katakan tadi, tidak semua virus itu bisa menyebarkan, tidak semua penyakit kuning itu bisa menyebar. Tetapi kalau kelasnya masuk ke situ, itu yang dapat menyebabkan virus itu. Jadi itulah bahan aktifnya yang saya sampaikan. Nanti kalau lupa apa yang saya sampaikan, mohon diulang videonya di situ, diulang lagi biar paham apa itu bahan aktifnya tentang bahan aktif untuk alpit itu. Tadi udah saya sebutkan ada sekitar 9 bahan aktif, abamectin, imidacloroprid, diapinturon, isopursimetrin dan lain-lain. Yang kedua ada amatrip. Tadi alpit, kutu, sekarang trip. Nah, trip ini jenis serangga juga. Ini penggorok daun itu trip itu. Itu nama ilmiahnya juga Thysanoptera. Nih Thysanoptera itu nama ilmiahnya. Dari apa namanya? Dari trip itu. Selanjutnya di situ dalam bahasa ordonya dia termasuk ordo Thysanoptera. Itu kalau salah mohon maaf. Itu kalau tidak salah itu ada 5.800 spesies. Itulah dari hama trip itu. Jadi bayangkan 5.800 spesiesnya, 1.800 spesies dari hama trip itu, familinya itu 1.500, 9 famili di situ dikelompokkan menjadi 9. Jadi kalau kita bahas panjang kan, nah ini terlalu panjang. Jadi panjangnya kira-kira 0,5 sampai 15 mm. Bayangkan begitu kecilnya, tidak bisa mungkin hanya dengan kamera-kamera tertentu yang bisa melihat itu. Kalau kamera biasa seperti punya HP saya tidak biasa, hanya dengan HP Pro saja yang murah. Di sini nggak bisa untuk mendeteksi itu secara dibesarkan sampai sekian kali ribu pembesaran, tidak bisa. Bahan aktifnya apa saja juga untuk amatrip ini? Untuk mencegahnya, bahan aktifnya yang pertama ada abamectin juga, imidacloroprid, diapinturon, propenopos, diametrin, spirodon, spirotamat, ada chloropipos. Itu bahan aktifnya. Itu untuk hama hama trip tadi. Selanjutnya yang ketiga, itu penyebabnya adalah tungau. Nah, tungau ini juga berbahaya. Ini seperti apa ini tungau ini? Binatang ini adalah salah satu penyebab virus itu juga, tungau itu. Jadi bahan aktif untuk tungau itu adalah bahan aktif Pridaben. Saya tidak menyebutkan merek, bahan aktif Pridaben. Kalau yang di atas tadi sudah saya sebutkan bahan aktifnya, itu semua bahan aktif, bukan merek obat. Itu semua bahan aktif yang perlu kita cari. Setelah kita analisa dan analisis, kalau memang itu penyakit keriting itu disebabkan oleh oleh kutu-kutuan tadi, oleh serangga tadi, oleh tungau tadi, ya itu bahan aktif untuk menyelesaikannya. Kalau saya seperti itu. Jadi di sini untuk penyebaran untuk keriting ini butuh perawatan yang rutin. Nah, ini butuh perawatan yang intensif. Jadi rumusnya kalau bagi saya pribadi, saya pernah coba sembuhkan, tapi teramat sulit kalau penyebabnya itu yang dua itu menyebabkan sudah virus dia, itu tidak ada jalan obat menjadi virus Gemini itu selain cabut, bakar atau buang jauh-jauh. Karena kalau tidak kita cabut, dia hinggap di satu pohon cabai ini, lalu datang nanti entah lalat, entah kupu-kupu, entah apa, entah angin itu yang menyebabkan nanti penyebaran virus itu menyebar. Jadi virus itu untuk dibasmi tidak bisa dibasmi itu. Kalau memang sudah terjangkit virus, rata-rata kalau orang yang sudah kena virus kuning itu satu kebun itu habis, kanan kiri depan kalau tidak cepat pembasmiannya habis. Maka sebelum terkena virus itu kita cegah dengan bahan-bahan aktif tadi. Jadi untuk mencegah keriting ada apa saja? Nah, ini rekomendasi dari saya dari channel sisi lain tumbuhan cabai. Yang pertama menggunakan tanaman yang tahan terhadap keriting daun. Nah, ini kan menggunakan tanaman yang tahan terhadap keriting daun. Ini gimana nih? Nggak paham saya nih. Nah, di situ salah satunya adalah menggunakan biji yang berasal dari tanaman yang tahan virus. Maka di bibit itu kita lihat ini ada tahan virus, ada yang masih tidak tahan virus, ada yang masih di situ macam lah kelasnya di situ. Kita cari, kita teliti untuk bibit itu yang tahan virus kita cari. Di situ ada F1 itu macam-macam jenisnya. Jadi nggak semua tanaman cabai itu cocok untuk daerah kita masing-masing. Daerah itu menentukan, ketinggian itu menentukan, kesuburan tanah itu menentukan. Yang tanahnya sudah resistensi dengan hama itu rawan sekali, berbahaya sekali untuk tanaman cabai itu.
Ya, ini kan berbahaya ini. Menggunakan tanaman yang tahan terhadap penyakit, menggunakan atau bibit yang berasal dari yang tahan bebas virus. Yang ketiga selanjutnya menanam tanaman penghalang seperti jagung, dan tanaman-tanaman yang lain lah. Ada yang menggunakan paranet untuk membatasi itu biar jangan virus itu lewat, karena virus itu terbangnya tidak terlalu tinggi di tiup angin, hanya di bawah. Selanjutnya di situ memantau tanaman secara teratur untuk mendeteksi infeksi dini, mengidentifikasi infeksi dini bahasanya di situ. Apa artinya? Awal masih ada satu tanaman, dua tanaman kita masih kena, cepat kita deteksi dan kita ambil keputusan. Mencabutkah, mengobatikah? Kalau memang itu terdeteksi virus, ya cabut saja, bagusan buang daripada menjalar ke tanaman cabai yang lain. Ini kan berbahaya, kita cabut saja kalau masih itu sikit. Tapi kalau sudah satu kebun, bagaimana saya mencabut, modal saya udah besar, ini kan rugi kita. Jadi itu. Selanjutnya memasang perangkap yang sifatnya warna kuning, tapi jangan memanggil. Umpama ada sebuah, taruhlah botol dari bungkusan dari M4, kita berikan lem di seputaran taham kita, di lahan kita itu, dia akan lengket di situ. Nah, itu salah satu solusi. Dan atau selanjutnya sering-seringlah mengasapi kebun itu dengan apa? Dengan belerang. Dengan asap dari belerang itu. Jangan belerangnya yang dibakar, itu nggak cukup lah, berapa biayanya. Cukup kita berikan air ke dalam ember seperti ini, kita taruh belerangnya barang-barang hanya 3 sendok, kita rendam rumput itu ke dalam air itu, lalu kita berikan ke atas api itu, dia asapnya akan banyak itu akan menyebabkan hama itu pergi meninggalkan lahan kita. Itu cara orang-orang terdahulu mengusir hama dengan asap itu. Selanjutnya saya tidak setuju dengan petrogenol tadi, saya nggak setuju. Kalau itu akan memikat, akan memanggil. Itu di video saya yang kemarin itu sudah saya sampaikan bahaya dari petrogenol itu. Saya tidak setuju itu. Kalau Anda mau kerjakan, ya silakan, itu nggak apa-apa. Cuma kalau saya tidak setuju. Tapi kalau dengan yang perangkapnya sifatnya warna kuning tadi, hanya seputaran itu saja, dia tidak dengan aroma, kita pasangkan lem di situ, dia akan lengket di situ. Saya pernah coba itu beberapa itu banyak yang lengket, banyak sekali. Selanjutnya mengaplikasikan unsur makro dan mikro yang tepat. Unsur makro dan mikro, ini kan catatan. Makro apa saja, mikro apa saja. Makro ada 3 makro sekunder, 3 makro primer, 6 di situ mikronya. Nah, di situ itu sudah ada saya jelaskan di video-video yang telah lalu masalah ilmu pemupukan. Yang selanjutnya memperkuat jaringan tanaman dengan menggunakan pupuk kalsium. Kalsium itu meningkatkan jaringan tanaman itu lebih kuat jaringan tanaman itu dengan kalsium itu meningkatkan. Nah, itu salah satu caranya untuk memperkuat jaringannya, kita perbanyak kalsium. Apa itu kalsium? Banyak jenis kalsium, mau cair, mau mau tepung, itu banyak jenis kalsium. Sekarang ini nggak susah lagi mencari kalsium. Kalsium apapun itu, nggak mesti terfokus pada satu merek, tidak. Seperti obat-obatan tadi, Abamectin apa nggak mesti terfokus satu merek apa? Tidak, tergantung. Kita carilah obat-obat yang usahakan yang sistemik, kontak, sistemik, kontak, sistemik, kontak. Itu rumus dari saya untuk mencegah itu. Kalau terus-terusan kontak, begitu kita semprot, kalau kena, kalau herbalnya terbang, balik lagi, ya tanaman kita keriting lagi. Dengan sistemik, kalau dia balik, dia makan, mati dia. Jadi itu rahasia dari saya masalah pemberantasan keriting. Mengaplikasikan unsur makro, mikro, primer dan sekundernya di situ diaplikasikan secara teratur dan benar. Itu perlu diingat, teratur dan benar dan tepat, biar hasilnya tepat. Selanjutnya di sini memperkuat kalsium tadi. Selanjutnya menjaga keseimbangan antara nutrisi dan pengairan. Nah, ini menjaga keseimbangan nutrisi dan pengairan. Ini gimana nih pemahamannya, nutrisi dan pengairan? Ini pemahamannya harus imbang. Nanti kita berikan nutrisi banyak, airnya nggak cukup, kan tidak sesuai itu. Jadi harus ada seimbang, unsurnya seimbang situ. Jadi di dalam pupuk NPK itu yang banyak 16, 15, berapa lagi pupuk NPK itu kan masih, kalau saya memahami itu masih pupuk standar tuh, standar. Dikatakan dia vegetatif, enggak juga. Dikatakan dia prageneratif, enggak juga. Dikatakan dia masa generatif pembuat, enggak juga. Namanya unsurnya seimbang. Jadi itu diambil itu adalah pupuk aman.
aman, bisa pertumbuhan dia, generatif, bisa untuk generatif. Kalau pertumbuhan saya rumuskan tadi di ilmu yang pernah saya bahas dulu adalah itu yang silakan ikuti channel itu aja. Jadi untuk memberantas keriting ini masalah paling sulit bagi petani Indonesia, sangat besar, sangat sulit ditangani, diatasi. Maka butuh di situ ketelitian, butuh kejelian, butuh analisa, butuh di situ pemahaman yang benar dalam menganalisa keriting daun itu apa penyebabnya. Tungau kah? Apit kah? Atau trip kah? Atau pH tanah kah? Atau virus Gemini? Atau kekurangan boron, kalsium? Atau pH tanah? Atau disebabkan akar? Ini banyak faktornya tadi, maka harus teliti. Kembali saya ingatkan, harus teliti, pelajari. Kita harus menjadi perawat untuk tanaman kita biar tanaman cabai kita bagus nanti ke depan. Saya berdoa mudah-mudahan sahabat tani Indonesia itu semakin hari semakin maju terus, semakin sukses terus. Salam dari Tanah Gayo. Tentu banyak kekurangan saya dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Kekurangan datang dari saya pribadi, kalau yang benar itu datangnya dari Yang Kuasa. Jadi salam petani Aceh, salam petani Gayo. Semoga keritingnya bisa diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah perkembangan cabai saya. Ini hari sudah hujan.